Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangestika Zulia Devi, NIM 122011083, dosen pengampu Dr. Fitri Lukiastuti, SEMM. Saya di sini akan mempresentasikan dari matkul manajemen strategik, yaitu bab 7, tujuan dan strategi jangka panjang. Pengertian integrasi horizontal adalah semacam strategi ekspansi bisnis di mana perusahaan memperoleh lini bisnis yang sama atau pada tingkat rantai nilai yang sama sehingga dapat menghilangkan persaingan ke tingkat yang lebih besar. Integrasi vertikal digunakan untuk menguasai seluruh industri dengan mencakup rantai pasokan. Ini menyiratkan integrasi berbagai entitas yang terlibat dalam berbagai tahap rantai distribusi. Berikut ini adalah perbedaan utama antara integrasi horizontal dan vertikal. Integrasi horizontal terjadi antara dua perusahaan yang produk dan tingkat produksinya sama. Integrasi vertikal adalah integrasi dua perusahaan yang beroperasi di berbagai tahap proses manufaktur. Integrasi horizontal bertujuan untuk meningkatkan ukuran bisnis dan skala produksi, sedangkan integrasi vertikal berfokus pada penguatan dan memperlancar proses distribusi produksi. Keuntungan terbesar dari integrasi horizontal adalah menghilangkan persaingan antara perusahaan yang pada akhirnya memperluas pangsa pasar perusahaan. Sebaliknya, integrasi vertikal menghasilkan penurunan biaya produksi dan pemborosan. Contoh perusahaan. Contoh integrasi horizontal adalah akuisisi Instagram oleh Facebook dan Burger King oleh McDonald's. Contoh terbaik dari integrasi vertikal itu adalah produsen smartphone, laptop, dan sebagainya terbesar dan terkenal. Ia mengendalikan seluruh proses produksi dan distribusi itu sendiri, dari awal hingga akhir. Contoh lain dari ini adalah Alibaba, perusahaan e-commerce Cina yang memiliki seluruh sistem pembayaran, pengiriman, mesin pencari, dan banyak lagi. Integrasi horizontal, integrasi Exxon dan Mobil, perusahaan minyak untuk meningkatkan dominasi pasar adalah contoh integrasi horizontal. Sedangkan integrasi vertikal, perusahaan seperti Mafatral, National Xtel Corporation, dan lain-lain telah membuka toko retail yang dimana oleh mereka untuk memiliki kontrol yang efektif atas kegiatan distribusi. Perbedaan antara diversifikasi konsentris dan konglomerasi. Diversifikasi konsentris yaitu strategi menjalankan dengan menambah produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini. Keterkaitan dalam hal kesamaan teknologi, pemanfaat fasilitas bersama, ataupun jaringan pasaran yang sama. Diversifikasi konglomerasi yaitu penambahan produk baru dan dipasarkan pada pasar baru yang tidak terkait dengan yang ada saat ini. Ide pasar strategi ini terus timbangan profit. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi konsentris yaitu ada PT Nusantara Citra atau MNC Tbk melakukan strategi konsentris dalam menjalankan bisnisnya karena ingin bersaing dan bertahan pada bisnisnya di tengah perkembangan zaman yang gaya hidupnya semakin tinggi. Yang kedua ada kelompok bisnis Femina. Femina melakukan strategi diversifikasi konsentris untuk mengembangkan bisnisnya dengan membuka percetakan, penerbitan online atau online publishing, distribusi, dan sirkulasi sebagai bisnis pendukung dalam mengembangkan bisnis majalahnya. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi konglomerasi yaitu PT Unilever. PT Unilever memiliki berbagai produk yang luar biasa, lebih dari 400 merek yang unik dalam kehidupan konsumen di seluruh dunia.
Strategi diversifikasi konglomerasi yaitu perusahaan ingin berinovasi dengan memberikan manfaat kepada konsumen dalam mengikuti tren zaman pada saat ini hingga menuju kehidupan berkelanjutan dan dalam mempertahankan keuntungannya dengan menguasai hampir seluruh pangsa pasar yang ada di dunia. Yang kedua ada PT Maspion Indonesia. Grup Maspion memiliki 5 bidang bisnis yang menjadi andalannya. Yang pertama adalah bidang produk produsen. Bidang bisnis ini akrab bagi ibu-ibu rumah tangga karena memproduksi panci, telepon, termos plastik, kulkas, kompor gas, dan lain-lain. Perusahaan tersebut melakukan strategi diversifikasi konglomerasi karena ingin memperluas pangsa pasar baik di domestik maupun di dunia, khususnya Indonesia, agar konsumen dapat mencintai produk lokal. Perbedaan antara inovasi dan pengembangan baru. Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha pembuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Tujuannya ada meningkatkan kualitas, memenuhi kebutuhan pelanggan, menciptakan pasar baru di tengah masyarakat, dan meningkatkan efisien produk. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Tujuannya yaitu yang pertama ada meningkatkan produk yang sudah ada, meningkatkan nilai produk, percobaan, atau menawarkan contoh atau sampel produk secara gratis akan membuat para pelanggan ingin membeli produk kamu. Terus ada lini produk baru. Lini produk baru adalah pengembangan produk baru di dalam lini produk yang masih relevan dengan link produk yang sudah ada. Terus ada mengubah gagasan atau ide. Yang terakhir ada target pasar baru. Menjual beberapa jenis produk di pasar yang berbeda merupakan salah satu strategi pengembangan produk, di mana bisa menjual produk di pasar yang berbeda. Contoh inovasi teknologi. Bentuk inovasi yang pertama yaitu inovasi di bidang teknologi, di mana inovasi ini lahir untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Inovasi paling berkembang pesat di bidang teknologi adalah sosial media. Dulu, sosial media dapat dinikmati dengan sangat terbatas, namun saat ini perkembangannya justru sangatlah pesat. Dengan gencarnya globalisasi dan penemuan-penemuan para ahli, media sosial hadir dengan fitur-fitur yang sangat memudahkan komunikasi antar sesama, seperti adanya Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan media sosial lainnya. Kini setiap orang dapat berhubungan baik melalui audio maupun video visual dengan berbagai orang dari tempat yang jauh. Contoh pengembangan produk yaitu yang pertama, ada melakukan pencampuran rasa dari rasa primer yang sudah dimiliki produk ada untuk menciptakan sensasi rasa baru. Contohnya seperti produk fruity dari Sosro yang mulanya hanya memiliki rasa primer, teh apel, teh lemon, dan teh stroberi. Namun kemudian membuat variasi produk dengan rasa campuran seperti teh apel lemon dan teh stroberi blackcurrant. Terus yang kedua, melakukan penggabungan bahan yaitu menambahkan bahan baru ke dalam bahan utama, di mana kedua bahan ini merupakan struktur makanan yang solid dan bisa berdiri sendiri, bukan menambah bumbu ke dalam bahan makanan. Contohnya adalah produk bubur gandum Quaker Oatmeal yang memiliki produk oatmeal yang dicampur dengan potongan pisang serta buah arrabei di luar oatmeal biasa. Perbedaan Ventura bersama dan aliansi. Ventura bersama adalah hubungan rekanan di mana dua perusahaan atau lebih bergabung untuk melakukan sebuah proyek besar. Manfaat dilakukan joint venture
toppers berikut adalah manfaat joint ventures. Yang pertama ada menggabungkan sumber daya. Sumber daya adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Mengaplikasikan joint ventures menjadikan bisnis menjadi lebih sumber daya yang mencakup dengan keahliannya masing-masing. Yang kedua, menghemat biaya. Terus ada menggabungkan keahlian. Dan yang ini ada contohnya, yaitu yang pertama Nestle dan Indofood. Kedua entitas bisnis bergabungan dan mendirikan PT Nestle Indofood Citra Rasa Indonesia. Tujuan dilakukan joint venture ini adalah memproduksi bumbu penyedap makanan dan meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas lagi. Terus yang kedua ada Asus dan Gigabit. Pada tahun 2007, kedua belah pihak berkolaborasi untuk merancang strategi baru dalam sistem produksi dan pemasaran perangkat keras komputer seperti motherboard dan graphics card. Tujuan kolaborasi ini sendiri adalah agar dapat melawan kompetitor lainnya dengan baik. Aliansi strategi sebuah hubungan rekan jangka panjang antara dua perusahaan, yaitu contohnya satu aliansi antar negara. Paksa Warsawa adalah salah satu contoh aliansi antar negara yang dibentuk oleh beberapa negara di Eropa Timur. Aliansi di bidang keamanan dan pertahanan negara ini berdiri pada tanggal 14 Mei 19 di Warsawa. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh 7 negara, yaitu ada Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Cekoslowakia. Alasan dibentuk aliansi Paksa Warsawa adalah karena kekuatan terhadap ancaman NATO. Terus yang kedua ada aliansi dalam bisnis. Salah satu contoh aliansi dalam bisnis adalah bergabungnya Bajaj dengan Kawasaki dalam pemasaran motor Kawasaki Bajaj Pulsar 200 cc. Aliansi ini dilakukan atas dasar untuk ketentuan masing-masing perusahaan. Kawasaki dikenal sebagai brand sepeda motor sport ternama sehingga memudahkan pasaran motor Kawasaki Bajaj Pulsar 200 cc. Hal ini membantu Bajaj dalam pemasaran produk mereka. Dalam ini motor Kawasaki Bajaj Pulsar 200 cc. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.